Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semuanya, jumpa lagi dengan channel Ikhwan Catfish dan Koi Farm. Nah, sobat-sobat semuanya, ini saya mau ngasih pakan gurami. Nah, ini yang saya kasihkan bukan gedebok kayak kemarin. Karena yang kemarin itu masih ini tuh, masih ada sisanya. Dan kemarin sudah sempat saya tambahin lagi satu pohon pisang yang besar. Nah, kemarin kebetulan pas yang di sebelah situ ada yang masak, akhirnya saya petik. Nah, dan gedeboknya saya manfaatkan untuk kasih makan gurame. Nah, sekarang ini yang mau saya kasihkan yaitu pakan nih, pelet. Ini pelet sudah saya bibis pakai air. Ini tadi nggak saya kasih probiotik karena kebetulan yang di sini habis. Belum bawa, masih di rumah, dan saya tadi lupa buru-buru. Ini akhirnya saya bibis saja pakai air. Nah, ini setelah pakan ngembang, nah, ini insya Allah akan lebih aman diberikan pada gurame. Nah, bukan hanya pada ikan gurame, ini untuk ikan-ikan yang lain pun akan lebih aman bila kita berikan dengan pakan yang sudah kita bibis. Nah, kenapa saya katakan lebih aman? Karena posisi pakan yang sudah dibibis itu posisinya atau kondisinya itu sudah mengembang. Jadi sebelum dimakan ikan, pakan sudah mengembang duluan. Jadi kemungkinan besar kalau ikan itu sudah makan sampai kenyang, nah, itu di dalam perut ikan sudah tidak akan ngembang lagi. Nah, kemungkinan mengembang itu persentasenya hanya sedikit. Kalau belum dibibis, nah itu yang sedikit bahaya. Posisi kalau pakan belum dibibis itu akan mengembang dalam perut ikan. Nah, kalau sampai kekenyangan, nah, terus posisi pakan belum mengembang, ngembangnya itu di dalam perut ikan, nah itu yang bahaya buat ikan. Itu ikan bisa-bisa sakit, atau istilahnya ya kondisinya jadi kurang fit, kurang bagus lah menurut saya. Makanya kalau memberikan pakan posisi kering itu kita harus benar-benar hati-hati, kita harus benar-benar tahu porsi makannya ikan ya, biar tidak sampai kekenyangan. Nah, kalau basah ini insya Allah sampai ikan agak kenyang pun nggak masalah, karena posisi pakan sudah ngembang di luar. Bahayanya itu kalau udah malam hari itu biasanya, nah, itu karena kondisi oksigen di kolam itu kan berkurang. Kandungan oksigen di air itu sangat berkurang di malam hari. Nah, itu akan lebih bahaya. Ini semua. Nah, ini kolam gurame ukuran 10 kali 15. Nah, yang sebelah sana itu nggak ada 10 itu kayaknya. 15 kali 10. Yang sini, yang sana mungkin nggak ada. Kedalaman paling dalam itu sekitar 1,5 kalau yang kolam ini. Nah, ini kemarin setiap kolam di sini tuh nggak ada yang sama untuk kedalamannya. Kenapa kok nggak dibuat sama? Nah,
Itu karena faktor alamnya. Nah, di sini ada sebagian tempat itu yang terdapat bebatuan di dalam. Ya, jadi kita nggak bisa gali terlalu dalam. Ya, akhirnya kita ikutkan saja, ya sebatas kita mampu untuk menggali. Gurame itu kalau dikasih makan, nggak kayak ikan-ikan yang lain. Dia hanya sesekali makan, sesekali naik untuk makan, lalu turun lagi. Kalau ikan-ikan yang lain, nah ini dikasih posisi dekat ini berani makan, bahkan berani berlama-lama di atas untuk makan. Nah, kalau gurame hanya seperti ini. Tuh. Nah, hanya makan langsung turun lagi. Sekali makan langsung turun, gak mau berlama-lama. Itu gagang-gagang itu bekas gagang daun lotes. Nah, ini yang daun lamtoro yang kemarin saya berikan sudah habis nih lamtoronya. Rumput gajahnya juga sudah tinggal beberapa. Ini gedeboknya juga sudah dimakan. Biasanya itu yang dimakan duluan itu yang tipis-tipis. Nah, kalau tipis-tipis itu kan mudah untuk dimakan. Nah, yang tebel-tebel kayak gini biasanya makannya itu kalau udah agak setengah busuk, jadi lebih empuk. Nah, itu baru dimakan. Kaget sampai lompat. Ini sudah waktunya masang pagar nih sebenarnya. Nah, gurame kan suka gitu, suka lompat-lompat kalau dia kaget. Nah, karena kemarin juga sudah sempat kita nemu ada di luar kolam itu sudah sampai mati. Nah, itu kemungkinan ya yang pasti lompat entah kaget karena ada apa nggak tahu, karena posisi kolam juga ada di tengah sawah. Yang pasti banyak hewan liar juga di sini, kodok, burung. Nah, itu yang mencolok. Jika ada pergerakan lewat di dekat kolam gurame, yaitu bisa bikin dia terkejut atau kaget. Ada yang naik di atas daun, perahu-perahuan.
Nih, kalau saya itu gimana ya? Selama saya budidaya gurame, nah ini untuk saya. Mungkin di tempat lain bisa diterapkan, bisa enggak. Yang jelas ini untuk saya sendiri, saya pribadi. Ini saya belum pernah melakukan sipon atau pembersihan dasar kolam. Selama ini, selama saya budidaya itu belum pernah. Nah, karena apa? Karena untuk budidaya guramehnya ini, kolamnya, ini saya hanya memakai kolam terpal samping. Ya, terpalnya ini hanya di samping. Ini hanya di samping, yang bawah tanah. Jadi kemenangannya itu lebih aman buat ikan. Dan yang pasti suhunya pun juga lebih stabil. Itu kalau menurut saya. Biasanya saya juga hanya grojok air atau air ASI. Itu hanya sesekali saja. Nah, kalau full itu biasanya juga nggak terlalu besar. Paling tuh ada peralon 3/4 yang itu di sana. Nah, mungkin kalau full hanya pakai itu. Pralon 3/4 itu saya grojok full. Cuman kondisi besar, maksudnya air besar itu hanya sekali seminggu, kadang 2 minggu sekali ya, tergantung dari kondisi airnya saja. Yang penting tidak terlalu kental. Oke, terima kasih sobatku semuanya sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Nah, semoga sedikit pengalaman dari saya ini bisa bermanfaat, bisa menambah pengalaman sedulur pembudidaya gurame semuanya. Nah, akhir kata saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.